Yang memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Nurul Iman Hambuku yang berbahagia. Alhamdulillah, selalu kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta kudrat dan iradatnya, kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengadakan pengajian agama. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju pada alam yang terang benderang, minaz-zulumati ilan nur. Bapak Ibu saudara sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, di mana pada bulan itu Allah melipat gandakan pahalanya. Pahala amal ibadah kita dilipat gandakan. Kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, serta dibelenggu setan-setannya. Kemudian pada bulan itu juga ada suatu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan yang mulia tersebut. Jadi agar kita bisa beribadah atau lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ibadah sholat, ibadah sembahyang. Kita sedang berada di bulan Sya'ban. Sya'ban nih, kita memang dianjurkan puasa, perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, pemanasan gitu ya Allah, pemanasan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sama halnya ketika kita melakukan ibadah sholat qabliyah. Qabliyah itu tujuannya adalah pemanasan jalan berat kita, orang olahraga itu, yang tujuannya untuk menjinakkan hati kita. Di qabliyah itu tujuannya untuk menjinakkan hati kita, karena kita sedang bagawi napakah misalnya, atau memandir napakah dalam urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia. Kemudian ketika hendak sholat, disuruh untuk melaksanakan sholat qabliyah. Sedangkan sunat ba'diyah itu tujuannya adalah untuk penyempurna sholat wajib kita. Jadi kalau ba'diyah itu tujuannya untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 2 kalau tidak salah, dari Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu tidak ada yang bisa menerjemahkan apa maksud Alif Lam Mim itu, tidak ada. Jadi Alif Lam Mim huruf yang dibaca putus-putus, putus-putus dibaca, sama dengan ayat yang lainnya. Misalnya Yasin, Alif Lam Ra misalnya, dan lain sebagainya.
Tapi mengenai artinya, mengenai maksudnya, tidak ada ahli tafsir yang tahu apa sih maksudnya itu. Sehingga mereka mengatakan Allahu a'lam bimuraddihi bidzalik. Mereka mengatakan bahwa maksud alif lam mim itu adalah Allah lah yang lebih mengetahui tentang maksudnya ayat itu. Jadi Allah saja yang tahu. Kemudian kalimatnya diawali dengan zalika. Zalika itu menunjukkan satu kalimat nang jauh. Ya kalau zalika itu artinya itu menunjukkan hal yang jauh. Kalau begitu Al-Quran itu jauh kepada kita. Ada. Kenapa Allah mengawali kalimatnya dengan zalik? Ternyata tujuannya adalah litakzim, dan maknanya adalah aihada, ini Al-Quran, ini kitab Al-Quran. Dalikal kitab Al-Quran yaqra'uhu Muhammad, yang membacanya adalah Nabi Muhammad. Kalau Rasulullah SAW yang membacanya, maka tidak ada keraguan padanya, tidak ada keraguan. Dan Al-Quran itu mutawatir lil makna, maknanya mutawatir, dan juga mutawatir lil lafzi, lafadznya juga mutawatir. Beda dengan hadis. Kalau hadis jarang mutawatir lil lafzi, jarang. Tapi mutawatir lil makna banyak. Nah, kalau Al-Quran mutawatir lil makna dan lafadznya juga mutawatir. Beda dengan hadis. Kalau hadis itu banyak yang membawa kabarnya, sehingga akan berbeda-beda. Kayak contohnya kayak ulun misalnya. Ulun nih ceramah di muka pian. Kayaknya pian membawa kabar ke rumah, ujar pian nang di hulu itu Syahrudin itu tadi ceramah tentang surah Al-Baqarah. Satu sudah. Kemudian yang dihilir Ustadz Syahrudin, ditambahi Ustadz Syahrudin mengisahkan tentang surah Al-Baqarah. Padahal maksudnya sama, ya Allah, maknanya sama, bahwa mengisahkan tentang surah Al-Baqarah, tapi membawanya lain. Yang dihulu tadi apa tadi? Syahrudin menerangkan tentang surah Al-Baqarah. Situ tadi Syahrudin mengisahkan, Ustadz Syahrudin mengisahkan tentang surah Al-Baqarah. Ya kok beda sudah toh? Beda, tapi maknanya sama. Ya kan? Nah, lain hanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran lil makna iya, lil lafzi juga demikian. Yaqra'uhu Muhammadin, yang membacanya adalah Nabi Muhammad, sehingga tidak ada keraguan. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagi orang yang takwa, lil muttaqin. Nah, apa maksudnya muttaqin? As-sa'iruna ila taqwa, yaitu orang yang menggiring diri kepada ketakwaan bihimtisalil awamir, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wastinabi nawahi, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya lil muttaqin. Alladzina yu'minun, dan mereka itu orang-orang yang membenarkan, yusaddiquna, membenarkan, mempercayai, yakin, bil ghaibi, dengan yang gaib. Yang gaib itu sesuatu yang tidak pernah kita lihat tapi kita percayai. Nabil bima ghaba anhum, sesuatu yang gaib tidak pernah mereka lihat. Umpamanya kita yakin bahwa di dalam kubur itu ada yang namanya nikmat kubur,
ada yang namanya siksa kubur. Yakin kita? Padahal kada pernah kita melihat, mengalami, kada pernah belum? Ya kalau hendak mengalami mati dulu ya. Ya kalau mati dulu, hendak mengalami, tahu rasanya. Nah, juga kita wajib percaya itu bahwa di dalam kubur itu ketika Rasulullah SAW apabila selesai menguburkan jenazah, kata Rasulullah SAW, an Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha dafnil mayt, yalah itu hadisnya, idza faragha min dafnil mayt waqafa alaih. Kemudian Rasulullah berdiri di atas kubur itu. Faqala istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudaramu, wa yus'alu lahu tasbita, dan mohonkan keteguhan hati untuk saudaramu, fa innahul an yus'al, sesungguhnya saudaramu sekarang ini sedang ditanya. Dalam riwayat lain bahwa orang yang imbang meninggal dunia itu kan didudukkan. Yakin kita bahwa itu wujud didudukkan dan diberi pertanyaan. Yakin. Namun pikiran kita kayak apa didudukkan di dalam kubur itu? Apalagi di Buah Banyu. Kenyai. Jadi baik di mana kita nang di Banyu-Banyu aja itu paharangan ada nama gawe ulun, jadi ulun begiritik tahan tawa baca doa anu palaja bila jadi sini bae jadi ubah doa itu jadi napa diubah. Kalau nang biasa kopian dia baca sesungguhnya jenazah yang baru kami kebumikan ini adalah hambamu, itu oleh hambamu, dia telah keluar dari dunia dan kesenangannya. Tapi Jersiden bila di sini ya ulun ketawa, jangan lagi kayak itu aja sih. Dulu kayak apa? Apa nih? Sesungguhnya jenazah yang baru kami tenggelamkan ini adalah hambamu. Ini ditenggelamkan ini di sini. Nah, julun bisanya. Sesungguhnya jenazah yang baru kami tenggelamkan ini adalah hambamu. Karena di sini di Banyu tau lah. Nah, julun kayak itu lah. Jadi di sini harus diubah. Nah. Yakin kita percaya itu namanya beriman dengan yang gaib. Ya kalau percaya dengan yang gaib, nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan di padang mahsyar, juga kita yakini kita ada pernah belum mengalami hari kiamat. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu ditiupkan sangkakala, kemudian mematikan seluruh makhluk yang bernyawa, mati semuanya. Kemudian di antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua itu ada jarak. Ada jarak. Ada yang mengatakan 40 minggu. Ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. 40 tahun. Tapi para ulama cenderung pada 40 tahun. Jadi jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40 tahun. Sehingga manusia itu menjadi bibit tulang sulbi itu lagi beritaan. Jadi manusia itu ada apabila kita buka kubur itu ada ketahuan. Nah kayak apa warnanya tulang sulbi kita, tapi ada itu ada hancur. Tulang sulbi itu ada hancur. Nah, jadi selama 40 tahun sama kita nih, umpamanya iwak di padang tuh hari kemarau. Hari kemarau ya kalau kita mengira kada ada nih iwak pecangan sini, tapi ketika dihujan nih timbulan lo anak iwak. Artinya hintalo iwak tuh memacahan. Iyalah. Hintalo iwak memacahan. Asal jangan keselokotan, dia udah keselokotan mati. Kayak itu juga manusia antara jadi mereka itu berupa semacam kayak biji-bijian. Nah kemudian setelah itu dihujani oleh Allah, maka tumbuhlah manusia itu seperti tumbuhnya kacang. Nah,
digiring di padang mahsyar dan keadaan mereka berbeda-beda pada saat itu. Ada yang jalannya tabalik kepala, ada yang paluhnya sampai mata kaki, sampai dada, sampai leher, bermacam-macam perasaannya. Dan pada saat itu ada juga orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah. 7 sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la zilla illa zillihi. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat, yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, di antaranya pemimpin yang bijaksana. Nah, jadi kita yakin dan percaya digiring di padang mahsyar. Kita yakin bahwa apabila orang baik akan diserahkan catatan amalnya dari sebelah kanan, bila negara baik sebelah kiri. Kita yakin akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan kita yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Yakin, percaya, itu namanya alladzina yu'minuna bil ghaibi bima ghaba anhum. Dan orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yang tidak pernah mereka alami, tapi kabarnya ada. Kabarnya ada. Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bahwa di akhirat itu, dalam kubur itu seperti ini, di akhirat itu seperti ini, dan balasan orang yang baik seperti ini. Yakin, kita percaya. Yusaddiqun, membenarkan. Magaba'anhum nabil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lalu mereka mendirikan sholat. Orang yang percaya dengan yang gaib tadi, mereka mendirikan sholat. Nah, apa maksudnya mendirikan sholat? Wa yuqimunas shalah ayatuna biha bihuquqiha, ayatuna biha bihuquqiha. Orang yang mendirikan sholat itu adalah orang-orang yang mendatangkan hak-hak sholat, mendatangkan hak-hak sembahyang, mengilmui sholat. Kayak apa Rasulullah SAW berwudu, kayak apa Rasulullah SAW sembahyang, diilmui, dipelajari. Kayak apa Rasulullah ketika mengangkat takbir, kayak apa Rasulullah ketika meletakkan tangannya di atas dada, kayak apa ketika Rasulullah rukuk, kayak apa ketika Rasulullah sujud, dan lain sebagainya. Itu namanya mendatangkan hak-hak sholat. Juga mengetahui syarat sah sholat. Syaratnya apa? Pertemuan yang telah lalu telah ulun jelaskan. Syarat yang pertama adalah masuk waktu. Mengetahui waktu sholat itu. Orang tidak sah sembahyang di luar waktunya atau sebelum waktunya, pada sah sembahyangnya. Atau sudah habis waktunya, juga tidak sah sembahyang, orang sudah habis waktunya. Tetapi apabila ada ujur, tidak mengapa, taguring, taliwat waktunya, maka ketika bangun dia gawi sembahyang itu. Kada ingat, kemudian ketika ingat langsung ia gawi sembahyang itu. Atau orang yang musafir, orang yang musafir mengerjakan sholat tidak pada waktunya. Misalnya jamak takdim, didahulukan, lalu dia menggawi zuhur dan asar. Zuhur digawi pada waktunya, asar tidak. Ya, kalau asar tidak pada waktunya, karena digabung. Itu namanya ada suatu ujur. Atau sebaliknya, jamak takhir, zuhur yang tidak pada waktunya, asar pada waktunya pada saat itu. Walaupun diperbolehkan kita tabalik-balik, boleh ketika jamak takhir itu zuhur berdahulu kemudian asar, boleh berdasarkan urutan, boleh mendahulukan asar kemudian zuhur berdasarkan kepemilikan waktu. Pada saat itu adalah yang memiliki waktu adalah waktu asar. Nah, mengetahui itu, mengetahui syarat-syarat sah sholat, masuk waktu, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian menutup aurat, syarat sah sholat, kemudian menghadap ke arah kiblat, syarat sah sholat.
kemudian meniatkan salat itu syarat sah salat. Pian mun kada dan berniat Allahu Akbar misalnya, hanya berniat aku ni sembahyang isya, kada sah salatnya. Sudah Allahu Akbar hanya berniat aku ni sembahyang isya, niatnya kada berdahulu, kada sah sembahyangnya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan ketika kita berniat hendak sembahyang itu, ketika kamarian tuh hendak sembahyang maghrib, mulai rumah itu kan kita mandi, bersih sudah apa segalanya, niat kita kan sudah hendak sembahyang maghrib itu. Kemudian ketika sampai di masjid lalu langsung mengangkat takbir, boleh saja karena niatnya sudah mulai rumah. Tetapi yang paling bagus adalah ketika akan melakukan langsung. Sama kita puasa itu, puasa wajib ini, puasa Ramadan itu, walaupun tidak diucapkan niat kita itu, ketika kita bangun malam itu sudah niat itu. Bangun malam hendak makan sahur, niat hendak puasa deh kok. Bangun malam makan sahur, minum, itu sudah hendak puasa sudah niatnya. Itu syarat sah salat. Kemudian juga mengetahui rukun salat, dan juga wajib dalam salat serta sunat dalam salat tersebut. Itu namanya mendatangkan hak-hak salat, mendatangkan hak-hak sembahyang, hayatuna biha bihuquqiha. Juga dalam tafsir ini dijelaskan orang mendirikan salat itu dalam kehidupannya sehari-hari harus mempraktekkan kayak apa orang nang sembahyang. Orang nang sembahyang kada berdusta. Orang nang sembahyang kada menipu. Itu mendatangkan hak salat namanya. Ada orang sembahyang kata Rasulullah SAW tetapi tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tidak tambah dekat kepada Allah illa bu'da, tapi justru tambah jauh. Sembahyang berdusta, sembahyang tunggul pahalatan hilang, ngalih banget pahalatan tatandar ini hilang leh, itu ternyata sembahyang. Juga orang yang sholat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Mendirikan sholat itu orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, jadi boleh syarik kalau memang nang disarikakan itu wajar. Pak Haji nafian permainan syarik wajar lah syarik. Tapi mana Pak Haji? Alhamdulillah. Mana alhamdulillah. Mana Pak Haji nafian tuh bisa permainan kada di sini, ada bisa. Tuh nya duduk di buah raba tuh permainan bisa, benar nafian tuh permainan kada di sini. Napaan kada Pak Haji? Namun bisa di sini manang terus. Ini kalah terus. Kada bisa hanya tuh permainan. Kada bisa permainan. Ya kalau hanya bisa manang. Ini kalah terus. Jadi wajar. Jadi menahan amarah di dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya kalau ada masalah, kadang masalah datang di bini, datang di laki anak bini. Cuman ujian bibinian mah ini bila laki anak bini tinggal 7. Ya kalau tinggal 7. Oh ditatak apa? Ditatak. Ada lagi naharat kisahnya baik. Laki anak bini. Jadi anak disuruh ke masjid. Jadi anak nih tolak ke masjid. Rupanya di dalam masjid nih ustadznya mengisahkan tentang orang yang berbakti kepada orang tua. Terdengar oleh anak umuka abuka. Nah, berbaktilah kepada ibumu, abahmu. Jadi boleh ke rumah anak-anak. Kenapa anak ajar nang kuitan tadi, nang khutbah di masjid tadi. Bahaya dia anak-anak 3 nih umat aja. Umat tuh 3 aja. Umat tuh 3 aja. Kenapa umamu berbaktilah kepada umamu 3.
abahnya ada bini. Sedangkan ini anak ni 3 abah aja mama tuh di sampai tulang di masjid. Nah padahal kan nak kayak mamu aja. Padahal kan mamu. Jadi mama tuh 3, abah 1. Nah, biar bepada abahnya mengitipakan anak dibujur ke bepada rumahnya emak aja. Di masjid kita tadi orang wadahkan umma tuh 3, umamu hajar abah. Hintukah aja nabi ini biar haratan mampas tarong. Jadi aja nabi ini anu nak aja. Tarong ini mau dimakan kesan bertiga kayak apa? Tatak mah aja, tatak 3 tarong tuh. Apakah jadi abahnya nabi ini? Tarong tatak 3. Ada jadi parah aja lagi. Bisa nabi ini aja tarong di tatak 3. Ada jadi ini tadi tinggal tunjuk ada aja pacangan hidup. Mau pacangan di tatak 3 deh. Parah. Ada jadi kan masalah itu. Tatak 3. Nah. Jadi Rasulullah SAW pun dalam rumah tangganya ada masalah. Yang memang masalah itu datangnya dari istri-istri beliau. Ada datang dari beliau. Kalau Rasulullah itu kan orang yang dibimbing dengan wahyu. Apa yang ia katakan berdasarkan wahyu. Nah, tapi kalau di waktu beliau beristrikan Khadijah itu hampir tidak ada cekcok di antara dua laki bini ini. Nah, kalau Rasulullah berbini waktu Khadijah itu hampir tidak ada cekcok. Nah, walaupun Khadijah asalnya orang kaya jadi miskin. Bahkan Khadijah itu bajunya bertambah-tambah dia, tambah-tambah. Kisah sedikit lah. Kisah. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu berbaring di pangkuan Khadijah. Berbaring di pangkuan Khadijah. Buring ya masih kita lihat berabah ya. Berabah di pangkuan Khadijah. Biar bang suara berabah di pangkuan bini. Ada di picit bini kan. Nah, jadi Rasulullah berabah di pangkuan Khadijah ini. Pada saat itu oleh Khadijah dipusut-pusut jauh sekitarnya tuh dibulai-bulai deh, dibulai kepala sidin, dibulai wajah sidin, dipusut-pusut lah sekitarnya tuh ya Allah. Nah, yang pada akhirnya Rasulullah itu taguring, imba taguring rupanya Khadijah ini, Khadijah istri Rasulullah ini membayangkan tentang perjuangan Rasulullah yang ditantang oleh kaum kafir Quraisy. Melihat perjuangan suami begitu berat, titik bunyi mata. Nah, titik bunyi mata yang pas taka wajah Rasulullah SAW. Titik bunyi mata gugur ke wajah Rasulullah SAW. Nah, maka pada saat itu tabangun Rasulullah, tabangun. Kata Rasulullah SAW, wahai Khadijah istriku, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal kawin dengan aku nih? Aku tahu dahulu engkau adalah wanita bangsawan, wanita kaya, orangnya cantik, cantik. Memang Khadijah itu cantiknya luar biasa. Nah, walaupun pada saat menikah dengan Rasulullah itu umurnya sudah 40, tapi 40 kayak Selawi umurnya. Wajah, memang wajar lah orang sugih lawan petani tanding habian. Coba aja tanding. Orang berumah umurnya Selawi, nang sugih umurnya 40 bisa kalah nang Selawi itu. Iyalah aja. Kalau harap menyeberangi sungai, buatlah rakit atau paku. Nah, ini luar biasanya Siti Khadijah mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Sampai ketika Khadijah hendak meninggal dunia, beliau memohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mohon ampun dan maaf kepadamu jikalau selama aku menjadi istrimu,
termasuk orang yang tidak berbakti. Wah, luar biasa. Kata Rasulullah, engkau jauh lebih daripada itu. Artinya luar biasa, engkau tidak ada bandingannya. Engkau luar biasa. Nah, pada akhirnya dia ketika Khadijah ingin meninggal dunia itu panggil anaknya si Fatimah, dibisikkan pada Fatimah, nanti ketika aku meninggal dunia, tolong pintakan surban abahmu untuk kain kafanku, untuk kain kafan yang sering dipakai oleh ayahmu ketika menerima wahyu. Nah, itu yang dipinta oleh Khadijah. Rasulullah ketika Khadijah meninggal dunia, luar biasa sedihnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Khadijahku, engkau adalah wanita yang pertama beriman kepadaku di saat orang lain tidak percaya. Engkau adalah orang yang menghibur aku ketika orang lain menyusahkan aku. Banyak kata-kata Rasulullah ketika Khadijah meninggal dunia, dan jenazah Khadijah itu dicium oleh Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah pun mendoakan, yang biasanya Rasulullah mendoakan orang lain, ya Allah berikanlah rahmat untuk orang itu. Tapi ketika untuk Khadijah, ya Allah limpahkanlah rahmat untuk Khadijahku. Ini saking sayangnya Rasulullah SAW pada Khadijah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah beristri yang lain pun tetap ingat dengan Siti Khadijah ini. Pernah pada suatu hari ada orang ngatok lawang yang suaranya mirip dengan Khadijah. Rasulullah terkejut, langsung sejak kapan besar kita tuh berdiri nak bukai lawang. Ternyata itu sepupunya Khadijah. Yang orang namanya cinta nili. Luar biasa. Kenapa? Genangan Khadijah. Terkejut. Buka lawang, ternyata sepupunya Khadijah. Nah, itu karena cintanya begitu dalam oleh Rasulullah, mencintai Khadijah itu dalam hati. Dan juga sering teman-teman Khadijah datang dijamu oleh Rasulullah SAW, sehingga membuat Siti Aisyah itu cemburu, marah. Khadijah lagi. Nah, itu ujar si Aisyah. Ini luar biasa. Kalau dengan istri, kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal Khadijah, Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah. Menikahi Aisyah itu yang melalui mimpi. Jadi Rasulullah itu bermimpi dibawakan gambar Aisyah. Bermimpi dibawakan gambar Aisyah, dan mimpi itu berkali-kali. Sedangkan mimpi para nabi itu adalah wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya, wahyu dari Allah. Nabi Yusuf mimpi bintang bersujud kepadanya, wahyu dari Allah. Dan juga Rasulullah SAW mimpi dibawakan gambar Khadijah, dan itu berkali-kali. Kemudian pada siang hari ditawari Rasulullah itu, ya Rasulullah, jaka bahasa kitanya sampean nak berbinikah? Kemudian ketika tiba ditawari itu, ujar Rasulullah, lawan siapa? Sampean nak bujang kan nak berubah? Ditawari itu. Kalau pada salah yang menawari itu siapa ya? Ummu Khalah lah. Ingat apa? Siapa yang menawari itu? Kemudian ujar Rasulullah, kalau yang perawan siapa? Kalau yang janda siapa? Nah, kemudian ditawarkan kalau yang perawan itu Aisyah, kalau yang janda, kalau pada salah itu Saudah. Kalau yang janda Saudah. Ujar Rasulullah SAW, lamparkan aku kedua-duanya. Wah, dua sekali baca saat itu. Rasulullah. Itu kisah. Dua dilamarkan Rasulullah pada saat itu. Nah, inilah. Kemudian lama kelamaan Aisyah ini
hendak juga menyenangkan laki belajar masak. Kira-kira umur beliau pada saat itu 14 tahun. Belajar masak akan laki, jangan masak apa? Masak nasi sup kalau misalnya. Yang masak apa? Yang jelas hendak membahagiakan suami. Membahagiakan suami pada saat itu. Ketika asik sedang memasak, dan ada orang ngatur lawang. Assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Ternyata seorang jariyah. Jariyah itu pembantu, cara bahasa kita. Pembantunya Hafsah pada saat itu. Pembantu Hafsah bawa rantang, bawa makanan kesukaan Rasulullah SAW. Nah, seorang asik masak dibawakan oleh bini yang lain masakan yang nyaman. Kayak apa? Hati Aisyah pada saat itu. Ya boleh. Marah Aisyah, marah. Dibawakan makanan ini kesukaan Rasulullah bilang. Ini makanan kesukaan Rasulullah dibawakan. Nah, padahal seorang sedang masak. Aisyah marah pada saat itu. Nah, ini karena kan manusiawi nih, marah tuh wajar lah, cemburu tandanya sayang aja. Nah, tanda sayang. Ujar Aisyah, bawa bulik kan ada lah. Rantang tadi. Kan bingung, si Jariyah ini bingung bawa bulik lu kunang di sana sarik, berdiam di sini Aisyah sarik. Apa yang terjadi? Di saat bingung itu diambil oleh Aisyah, dilemparkan. Makanan kesukaan Rasulullah dilemparkan. Nah, bagaimana Rasulullah menghadapi istrinya yang seperti ini? Kayak apa Rasulullah menghadapi istrinya seperti ini? Kalau kita kan ngopo pasti sarik kita. Hubungannya tapi kita napa macam-macam. Ya tapi Rasulullah tidak. Rasulullah menahan amarahnya. Pada saat itu Rasulullah berkata, hari ini aku makan kada belau. Karena tekipai nanti masaknya hendak makan nang di sini loh, di sana sarik, makan nang di sana, kemudian di sana tiap tahambur sudah, tahambur. Jadi hari ini makan kada belau. Jangan dekat, sampaikan. Jangan dekati ibumu sedang marah. Nah, ini kejadian di keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena cemburunya istri beliau yang bernama Aisyah. Sampaikan. Sampai biar. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaat yang belum sampaikan tadi, ada manfaatnya. Tafsir jalan lain dari menyimpang lawan kisah. Salah hilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.